Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV-mu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ananda soleh solehah yang berbahagia, yang sedang berada di rumah, jumpa lagi dengan Kak Ridwan dalam kesempatan hari ini di Waktu Indonesia Belajar. Dalam kesempatan hari ini Kak Ridwan ingin menyampaikan tentang materi ibadah. Ibadah itu adalah satu usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya adalah kenapa kita harus beribadah? Nah, ternyata seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga karena kesadaran bahwa semua makhluk dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semua diperintahkan untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, Ananda sekalian soleh yang soleha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 21 ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang di rumah silakan kalau bisa buka surat Al-Baqarah ayat 21, kita baca sama-sama. Di sana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang keharusan bagi manusia yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bunyi ayatnya, A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mungkin kalau Ananda soleh-solehah sekalian punya Quran terjemah, bisa dilihat di situ bahwa di dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada manusia dengan kata-kata ya ayyuhan nas, wahai manusia, ubudu rabbakum, sembahlah Tuhan kamu. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala, Ananda sekalian yang soleh-soleha, menyatakan kepada kita semua manusia, wahai manusia, ubudu rabbakum, sembahlah Tuhanmu. Siapa Tuhan kita? Tentu Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan Tuhan kitalah yang menciptakan kita. Di dalam ayat itu Allah katakan, Alladzi khalaqakum, dialah yang menciptakan kamu. Seluruh alam ini semuanya dicipta oleh siapa? Oleh Allah. Bukan cuman kita, tapi seluruh alam ini, langit, bumi, hewan, tumbuhan, dan semuanya dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba Ananda pikirkan, semua yang terlihat ataupun yang tidak terlihat itu dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Ananda sekalian merasakan bagaimana hembusan angin, tidak terlihat kan? Tapi kita bisa merasakan keberadaannya. Dialah angin ciptaan Allah Subhanahu wa taala, termasuk diri kita yang disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala secara fisik, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat mendengar, nikmat melihat, nikmat bisa makan, bisa minum, dan seterusnya. Dan ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang namanya manusia ini adalah makhluk yang paling sempurna penciptaannya. Di dalam surat At-Tin, coba adik-adik ada yang hafal surat At-Tin? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat tersebut, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu adalah sebaik-baik ciptaan. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dan menegaskan kenapa kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, alladzi khalaqakum, karena akulah yang telah menciptakan kamu, walladzina min qablikum, dan juga orang-orang sebelum kamu, kata Allah. Sebelum kita siapa? Ya tentunya bapak kita, ibu kita, kakek kita, nenek kita. Ayo, siapa bapak dan ibunya, kakek nenek kita? Dia juga yang ciptakan Allah. Sampai kepada manusia pertama. Dia siapa? Manusia pertama yang dicipta oleh Allah. Manusia pertama yang dicipta oleh Allah, betul,
Nabi Adam alaihissalam. Dia juga dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tujuan penciptaan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanda sekalian, yang soleh dan soleha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan sesungguhnya agama tauhid ini adalah agama kamu, yaitu agama Islam, agama yang satu, aku dan pemeliharamu, maka sembahlah aku, kata Allah. Inna hadhi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang ciptakan Allah, yang kasih makan Allah, yang memberi rizki Allah, yang menciptakan bumi Allah, menciptakan langit Allah. Sehingga kalau manusia tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia manusia yang sombong dan tidak mau mengingat bahwa dirinya dicipta oleh Allah dan wajib menyembah kepada Allah. Di dalam surat Az-Zariyat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Sungguh tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdikan diri atau menyembah kepadaku. Jadi nanda sekalian yang soleh-soleha, ternyata yang diperintah untuk menyembah Allah bukan cuma kita manusia. Jin juga dicipta untuk menyembah kepada Allah. Dan seluruh makhluk-makhluk termasuk hewan-hewan itu juga mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanda sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pemirsa TV-mu yang berbahagia, yang sedang berada di rumah saja. Dalam kesempatan ini, Kak Ridwan juga ingin menjelaskan tentang makna ibadah. Apa yang disebut dengan ibadah? Ayo, ada yang tahu? Ibadah itu definisinya adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarangnya serta mengamalkan apa saja yang diperintah dan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanda sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala serta pemirsa TV-mu, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Tetap di sini Waktu Indonesia Belajar.